Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Pak JK turun gunung begitu, datang langsung ke Bareskrim ya untuk melaporkan Roy Suryo. Wih, menariknya di situ ya. Para termul-termul justru mendukung Pak JK. Para termul-termul justru banyak dukung Pak JK begitu kan. Ada apa ini? Ya, salah satunya salah satunya Yakub Hasibun begitu kan ya, mendukung hak prerogatif dari seorang mantan wakil presiden yakni Pak JK. Terus kemudian Andi Aswan ya, soal dilaporkan oleh Pak JK begitu kan. Nampaknya ya Andi Aswan tidak bisa berkutik dan tidak bisa berkomentar apa-apa begitu. Nah, nampaknya satu persatu para termul itu mendukung Pak JK. Apakah Rismon ditinggal? Ya, apakah Rismon ini ditinggal begitu kan? Ya, makanya Rismon sudah tidak yang sejak awal yang sudah saya katakan begitu kan. Rismon nggak ada yang bela. Ya, siapa yang membela Rismon? Coba kita dengarkan ya, dengarkan. Ini menarik loh ya. Anda ketahui saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya laporan polisi. Ya, saya melaporkan saudara Risman Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi, dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Pertama juga ini tersebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Dan saya sekali lagi tidak melakukan itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun, ya saya laporkan ke polisi atas karena nama baik saya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK begitu ya, dia menjaga martabatnya. Itu satu begitu kan ya. Menjaga martabat dirinya sendiri ya. Seorang Jokowi pernah dengan Pak JK, capres dengan cawapres pada waktu itu. Nah, kalau Rismon, kenapa ini dengan beredarnya bahwa ada yang kemudian dituduhkan kepada Pak JK membawa Rismon akan membongkar pemberitaannya begitu di media begitu, pemberitaannya ada bohirnya begitu kan, yang terseret itu Pak JK di dalamnya. Kenapa Rismon tidak membantah itu? Nah, ini yang minta klarifikasi. Jadi jadi artinya secara tidak langsung bahwa begitu kan ya. Kenapa Rismon ini tidak berbicara? Bantah dong di situ begitu kan ya. Kalau dibantah kan seharusnya gampang begitu ya. Tapi kenapa kok ini tidak dibantah sama sekali oleh Rismon begitu? Dan ini sangat disayangkan oleh Rismon begitu. Satu persatu nampaknya banyak yang kemudian para termol justru banyak yang kemudian mendukung langkah Pak JK begitu. Loh, kok bisa Bang? Ya, wallahu alam begitu kan. Ya, wallahu alam. Karena kita lihat saja seperti apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Yakub begitu kan ya. Dia seorang seorang pengacara dari Jokowi begitu kan ya. Coba kita tonton seperti ini.
Namun ya kembali lagi, siapapun boleh melaporkan. Kalau ada pihak yang merasa keberatan, merasa itu tidak benar, ya boleh saja, dan kami sangat mendukung untuk seorang warga negara untuk menggunakan haknya untuk melapor. Karena tentunya nanti kalaupun melapor kepada polisi, tentu kan para penyidik itu di pihak polisian tentunya akan mencari kebenaran, apakah hal itu benar atau tidak. Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Jadi ya kita tunggulah. Nah, itulah ya apa yang kemudian dilakukan oleh siapa? Oleh Yakub begitu kan ya, sebagai kuasa hukum dari seorang Jokowi. Nampaknya ini akan semakin seru. Makanya yang saya katakan, Rismon ini sudah ditinggal oleh para termul begitu. Coba sekarang ini, siapa yang akan membela Rismon? Ya? Yang akan membela Rismon siapa begitu? Ya, Pak JK ini sudah turun tangan begitu kan untuk turun ke bawah ya, untuk menyelidiki dan meminta keterangan begitu kan ya. Apa yang sebenarnya terjadi begitu. Makanya yang saya sejak awal sudah katakan bahwa kalau Rismon tidak segera ya memberikan klarifikasi, datang ke Kapolda, maka ini saya rasa akan semakin menemukan titik temu begitu kan ya. Apalagi Andi Aswan sendiri ya yang kemudian mengatakan agak lucu, nampaknya satu persatu sudah mulai mendukung Pak JK begitu kan. Coba kita dengarkan seperti ini. Polisian dari kuasa hukum mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla di Barreskrim Polri pada hari ini, ada 4 orang yang dikatakan YouTuber ataupun podcaster yang telah melakukan berita-berita hoax menurut Pak JK, sehingga beliau merasa terdowngrade reputasinya untuk itu dan membutuhkan klarifikasi kepada mereka semua. Memang yang ditujukan pertama itu adalah Rismon Hasiholaun Sianipar, berdasarkan dari percakapan AI dia, monolog AI dia, bukan langsung dari Rismon itu sendiri. Kenapa? Karena terakhir hari Kamis yang lalu kami mengadakan wawancara dengan saudara Rismon dan dia menjelaskan semua itu, dan ini real, bukan AI. Nah, ya apa yang kemudian disampaikan oleh Andi Aswan, nampaknya kan dia berbicara soal Rismon tadi begitu kan ya. Apakah benar soal ada bohir di balik ini semua? Justru kenapa Rismon mengatakan begitu kan? Segera selidiki bohir-bohir di balik soal dugaan ijazah palsu. Walaupun tidak menyebutkan Pak JK begitu kan. Ada rekam jejaknya, bro. Ya, di konten sebelumnya saya sudah memposting itu begitu kan. Nah, kenapa Pak JK hari ini marah? Ya karena tidak segera diklarifikasi oleh Rismon, ya. Seandainya diklarifikasi langsung oleh Rismon, saya kira tidak seperti ini begitu kan ya. Tidak seperti ini, maka Rismon ini saya kira aman begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan Pak JK ini begitu kan tidak sampai mungkin akan pelaporan dan sebagainya begitu. Ini semakin menarik. Makanya yang saya katakan sejak awal, Rismon sudah tidak ada yang mendukung Rismon. Misalnya begitu kan ya, siapa yang mendukung Rismon? Ya kita lihat saja. Ya mungkin teman-temannya siapa begitu kan. Saya kira sudah mulai para termul-termul sudah mulai cuci tangan sendiri begitu. Nah, dengan apa yang kemudian oleh Pak JK ini turun gunung datang sendiri ya, karena dia ingin menjaga harkat dan martabatnya. Wih, keren Mas. Keren Mas ya. Coba kita dengar. Pak, tapi kalau dari Pak Rismon sudah membantah Pak kalau itu ternyata hasil editing dari AI. Tanggapan Bapak? We live in a world filled with media. Nah, itulah yang kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK begitu kan. Makanya saya sejak awal mengatakan bahwa kalau ini nampaknya tidak segera diklarifikasi, maka ini jelas begitu kan ya, di depan mata ini sudah Rismon bisa diperiksa begitu John. Coba kita dengarkan lagi. Wah, saya tidak tahu itu. Ya,
Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dilakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang bikin. Bisa. Nah, itu kan apa yang kemudian disampaikan Pak JK seharusnya kan membantah isinya. Seharusnya bukan Pak JK, kan itu logikanya begitu. Kenapa Rismon ini justru membiarkan itu begitu kan? Ya. Justru ini blunder kepada Rismon. Ya, saya sangat disayangkan begitu kan, sangat disayangkan. Ternyata para termol-termol sekarang ini menyelamatkan diri masing-masing begitu kan, ya. Tanpa tanpa ada dukungan kepada Rismon itu sendiri pada akhirnya. Jadi para termol ini mungkin ya mengatakan saya tidak terlalu ikut campur dengan urusan dia. Urusan dia Rismon dengan Pak JK kan itu. Dia kan cuci tangan sendiri pada akhirnya, Bos, ya. Jadi Pak JK ini datang ke Kapolda begitu kan, atau ke Bareskrim di situ begitu kan ya, untuk melaporkan Pak Rismon ya, dan kemudian pengacaranya itu datang begitu kan ya, dan tidak hanya Rismon, ada 4 akun YouTuber yang kemudian dilaporkan juga begitu kan ya. Maka ini akan menjadi catatan penting begitu kan ya, kalau memang ya sekarang ini masih berlarut-larut dengan hal-hal seperti itu begitu, maka orang-orang akan pasti menilai begitu kan ya. Kenapa kok sebegitu rumitnya sih soal dugaan ijazah ini? Kenapa kok tidak ditunjukkan? Selesai tunjukkan, selesai begitu kan. Ya, kenapa kok masih berbelit-belit sana sini begitu kan? Ada apa? Nah, kan orang pasti mengatakan seperti itu. Ya, pada akhirnya yang saya katakan itu begitu, pada akhirnya satu persatu begitu kan ya. Nampaknya banyak yang mendukung Pak JK. Aduh. Kalau sudah satu persatu banyak dukung Pak JK, maka kemudian apa yang terjadi begitu? Kita tonton ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK seperti ini. Saja dia minta orang lakukan. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu tidak ada artinya itu untuk saya. Pak, tapi kalau RS sendiri sudah minta maaf sebelum Tidak. Saya tidak kenal orangnya kok. Saya tidak pernah ketemu. Sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, Pak, terkait ini? Tidak. Ini kan masalah saya. Martabat saya yang dilecehkan. Dan saya tidak pernah punya sifat itu mengerti orang dari belakang. Tidak. Kalau saya tidak suka, saya katakan tidak suka atau tidak benar. Masa saya bayar orang untuk? Enggak lah. Pak, untuk barang bukti Pak Rismon ada lagi yang dilaporkan? Ya itu aja. Termasuk juga yang mengedarkan itu berita. Pak, untuk barang Nah, kan? Sudah jelaskan apa yang disampaikan oleh Pak JK begitu kan? Maka secara secara logika begitu, kenapa tidak membantah itu, justru menjadi bola liar ke dia, ya, ke para termol begitu, ya. Kata Pak JK bisa saja menyuruh orang, ya, diduga yang menyuruh orang untuk membicarakan soal Pak JK. Aduh, ya, kena lagi. Makanya yang saya katakan sejak awal, maju mundur kena begitu kan ya. Pada akhirnya Rismon tidak berkutik itu begitu ya. Makanya ini sangat penting sekali begitu kan, seperti Jokowi Sweet Paper begitu kan, yang sudah beredar, yang sudah menjadi pengetahuan ya, beredar buku-bukunya di situ. Ini kan Rismon harus minta pertanggungjawaban begitu, sehingga apa yang kemudian kita lihat begitu kan, Rismon nampaknya sudah mulai agak kecewa begitu kan. Ya, kecewa ke siapa, Bang? Ya banyak pastinya ya. Salah satunya mungkin kecewa begitu gabung ke termol. Ya biasalah dalam dunia media begitu kan. Media sosial. Tapi yang terpenting di situ adalah Rismon itu secepatnya datang ke Kapolda. Klarifikasi dong begitu kan. Selesai sudah.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.